perpolitikan nasional, kita merasa bahwa Golkar ini merupakan sebuah institusi yang begitu penting dalam perjuangan politik, apalagi dengan pemilu 2024. Nah, sehingga sesuai dengan keputusan Munas, keputusan Rapimnas, keputusan Rakernas berkenaan dengan pemilu legislatif, kita semua akan bekerja keras dan saya yakin Golkar akan kembali bangkit dan jaya setelah pemilu. Baik Bapak Ibu berbagai tentunya kita sudah memberikan kesempatan, memberikan kepercayaan kepada ketua umum untuk melakukan silaturahmi, melakukan pendekatan-pendekatan dengan semua partai politik. Bahkan bukan hanya ketua umum kan ke partai politik yang lain, ada juga pimpinan partai politik lain yang silaturahmi ke rumah ketua umum atau ke bidang. Ini bagi kami sebuah langkah-langkah politik dalam rangka membangun kesepahaman, dalam rangka membangun sinergisitas sesama pimpinan partai politik. Memang pada akhirnya dinamika ini harus ada pilihan. Apa yang dilakukan oleh kami adalah pilihan yang bisa memberikan kesenangan kepada keluarga besar Partai Golkar baik di tingkat nasional maupun di daerah. Nah, bukan arti kalau sudah berada pada posisi seperti sekarang dengan koalisi partai, kemudian tidak ada komunikasi dengan partai lain. Nah, terbukti sebelum koalisi ini terbangun, komunikasi dengan semua partai lain itu berjalan dengan produktif. Artinya apa? Golkar ini bagi saya sudah berperan sebagai katalisator, sebagai fasilitator, bahkan sebagai binding factor untuk menjaga perekat bangsa ini, perekat kita dalam berbangsa bernegara. Nah, soal dalam pemilihan umum ke depan, soal dalam pemilihan presiden ke depan, saya kira ya masyarakat nanti akan memilih siapa yang menjadi pilihan terbaik. Bahwa hari ini ya Golkar sudah berkoalisi dengan 4 partai ini. Sekali lagi, bukan berarti meninggalkan partai yang lain. Ya kan gitu. Nah, terbukti selama ini Golkar sudah melakukan komunikasi, silaturahim dengan semua pimpinan partai politik. Itu menunjukkan bahwa Golkar ini tidak hanya mementingkan diri sendiri, tapi Golkar ini lebih mengedepankan kepentingan dalam berbangsa bernegara sebagai aset nasional politik. Mungkin instruksi kepada kader-kader di bawah ini di Aceh khususnya di bawah kepemimpinan ketua. Saya kira yang pertama, kita Partai Golkar di seluruh Indonesia sebagaimana yang bisa dilihat oleh seluruh masyarakat Indonesia pada saat pertemuan DPD 1 Partai Golkar se-Indonesia di Bali, itu sudah menegaskan bahwa kita ini sangat solid, sekarang makin solid. Yang kedua, kita menginginkan kepemimpinan di Partai Golkar ini khususnya kepada ketua umum yang terpilih dalam Munas dan akan mengakhiri masa jabatannya sesuai